lalu pengalaman organisasi PB Kopri, Patayat, KPI Indonesia, KPI ya, Koalisi Perempuan Indonesia. Dan juga saat ini Bu Nyai Nurul Bahul ini adalah dosen di Mahad Ali Kebon Jambu, asuhannya Nyai Awanillah Ampa. Baik, kita mulai saja dengan membaca hadroh kepada mu'alif kitab Kang Fakih Abdul Qadir Jailani. Pada para santri mohon sedianya waktu untuk membaca hadroh bareng-bareng. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Summa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya minhum wa minhunna wal amwat, khususon ila mu'allimina wa mu'alimatina wa khususon ila mu'alif hadal kitab Syai'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Terima kasih teman-teman. Saya serahkan waktunya kepada Ibu Moderator, Ibu Nyai Nurul Bahrul Ulum. Silakan. Baik, terima kasih Bang Dul yang Masya Allah ini udah hari ke-8 ya, Sia standby di studio Mubadalah mengawal ngaji kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqna min nafsin wahidah wa qurrati a'yunina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lirrijali wan nisa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa minar rijali wan nisa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza, amma ba'du. Apa kabar para jamaah Zumu'ah pada jamaah kelas intensif Ramadan, semoga santriawan dan santriawati diberikan kesehatan ya dan juga keberkahan di tengah pandemi ini, apalagi nih hari Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santriawan santriawati, kita di hari ke-8 ini akan membahas tentang membangun relasi perkawinan tanpa kekerasan. Kenapa? Karena Indonesia saat ini darurat kekerasan dalam rumah tangga ya. Berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan, itu sepanjang pandemi itu angka kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi kasus paling banyak dilaporkan di perempuan ya, merupakan korban KDRT, terutama korban ekonomi dan psikis. Fakta sejak diberlakukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar itu per tanggal 16 Maret 2019 itu angka kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat sebanyak 50%. Artinya kekerasan dalam rumah tangga ini sudah menjadi problem kemanusiaan yang sangat mencekam ya, yang sudah krisis situasinya. Karena itu, bagaimana Islam merespon problem KDRT ini ya? Bagaimana sih sebetulnya Islam mengajarkan soal membangun relasi dalam perkawinan itu, dalam rumah tangga itu tanpa kekerasan. Karena itu akan kita gali bersama selama 2 jam ke depan dalam pengajian kitab Manbaun Sa'adah karya Kiai Fakih Abdul Qadir bersama saya tentunya, dan akan dipandu oleh saya yang akan dibahas, dikupas tuntas oleh seorang ulama perempuan ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Mbak Nyai Siti Rofi'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nyai. Apa kabar?
Alhamdulillah sehat-sehat, baik, bahagia. Jangan panggil saya Bu Nyai ya, soalnya saya masih nonton drakor dan saya belum bisa pakai gamis. Boleh panggil Nurul saja. Semoga sehat selalu ya. Amin, insya Allah. Amin. Baik, para jamaah santriawan santriawati kelas intensif Ramadan yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya ingin memperkenalkan seorang ulama perempuan, Banyai Siti Rofiah hari ini. Tetapi tentu tidak dengan saya ya, tapi saya sudah menyiapkan dan membuat sebuah video tentang profil beliau. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Silakan Kang Dul. Nyai Siti Rofiah lahir di Salatiga 6 Januari 1986. Sejak usia 8 tahun, Rofiah kecil dititipkan di sebuah pesantren milik sahabat ayahandanya, yaitu di Pondok Pesantren Putri Masyito di kota Salatiga. Pendidikannya dilanjutkan di Madrasah Sanawiyah Banat NU Kudus dan nyantri di Pondok Pesantren Putri-Putri NU Al-Mubarokah Kudus. Kemudian dilanjut di Madrasah Aliyah Al-Muayyad dan nyantri di Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta. Terbiasa hidup dalam lingkungan homogen, Rofiah sempat mengalami kegelisahan ketika bertemu dengan komunitas lintas agama dan wacana-wacana baru yang tidak pernah ia temui di pondok pesantren, yaitu ketika ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Syariah YIM Wali Songo Semarang. Aktivismenya bermula dari sini. Ia bergabung di Lembaga Studi Sosial Agama atau ELSA, sebuah lembaga yang memiliki visi menegakkan demokrasi di atas basis pluralitas agama, etnis, ras, dan gender. Di lembaga ini, Rofiah belajar menulis dan terlibat dalam berbagai advokasi kelompok minoritas, termasuk minoritas agama. Ketertarikannya pada kajian hukum, gender, dan perdamaian menuntunnya mengambil kembali studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang. Kemudian S2 Magister Ilmu Hukum di Undip Semarang dan S2 Kajian Konflik dan Perdamaian di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Saat ini, selain masih aktif di ELSA dan menjadi pengajar ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, Rofiah mengabdi di pesantren yang didirikan almarhum ayahandanya, yaitu Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah Salatiga. Kepergian ayahandanya yang begitu mendadak 5 tahun silam menjadi momentum penyadaran tentang pentingnya kepemimpinan perempuan di kalangan pesantren. Kini, pesantren Al-Falah dipimpin oleh seorang perempuan, yakni ibunda tercinta, Nyai Hajah Latifah Zumri. Di Al-Falah, kesetaraan bukan sekedar wacana, tapi diteladankan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedepan, Rofiah bercita-cita santri-santri Nusantara menjadi generasi kaya ilmu yang berperspektif keadilan, sehingga kemaslahatan yang menjadi tujuan Islam bisa dirasakan oleh semua orang, tidak terkecuali bagi para perempuan. Yuk ikuti Nyai Siti Rofiah di sosial media berikut ini. Baik, tepuk tangan buat ulama perempuan kita yang akan membahas di kelas intensif Ramadan ke-7 hari ini. Boleh gunakan tombol reaction para jamaah sekalian ya. Gimana Mbak Nyai? Kelihatannya ketawa-ketawa dari tadi ya. Ya Allah, ini tuh saya terharu. Baru pertama kali seumur hidup saya ada yang membuatkan saya video yang luar biasa. Saya nggak tahu ini Mbak Nyai risetnya dari kapan. Kok bisa dapat foto-foto? Nggak tahu dari mana fotonya. Masya Allah. Terima kasih Allah. Luar biasa. Ini beneran surprise ya para sekalian untuk narasumber kita hari ini. Karena nggak tahu tuh fotonya nyambung atau enggak. Karena itu
kita sudah menyaksikan bersama ya cuplikan pergulatan ya Nyai Siti Rofiah dengan teks-teks Islam, dengan pesantren dan juga perjuangan terhadap hak-hak perempuan, perdamaian dan kemanusiaan secara keseluruhan. Karena itu, Mbak Nyai Siti Rofiah, silakan. Time and screen is yours. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalli wa sallim ala taha khalil wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya takdimi mu'alif kitab Membaus Sa'adah Bapak Kiai Haji Faqihuddin Abdul Qadir yang selalu saya nanti-nantikan petuahnya, arahan-arahannya, yang saya hormati dan saya takdimi para ibu nyai yang sudah saya anggap sebagai guru-guru saya kepada mubadalah yang juga saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini memberikan kita kesempatan untuk bersua secara virtual di dalam program 20 hari bersama 20 ulama perempuan, kursus keluarga bahagia berbasis kitab Membaus Sa'adah dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita sang uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga memberi contoh bagaimana keberpihakannya terhadap perempuan. Sebelum kita mulai, perkenankan, walaupun tadi sudah dipimpin oleh Kang Dul membacakan Fatihah kepada guru-guru kita, saya rasanya juga kurang sreg jika belum mengirimkan Fatihah lagi kepada para guru-guru kita. Wabil khusus mu'alif hadal kitab ya, Bapak Kiai Haji Faqihuddin Abdul Qadir. Semoga dengan kiriman Fatihah ini kita mendapatkan luber dan berkahnya, dan apa yang kita pelajari melalui kitab ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi wasilah agar kita nantinya bisa menjadi umat ya, diakui oleh umat Nabi Muhammad dan juga mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Para santri-santri mubadalah yang saya sayangi, tadi di awal Mbak Nyai Nurul sudah memberi prolog ya, bagaimana kondisi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Indonesia yang ternyata semakin tahun angkanya semakin meningkat, apalagi di masa pandemi. Memang banyak potensi-potensi yang membuat kekerasan dalam rumah tangga itu muncul, mudah terjadi di dalam kehidupan, di dalam relasi suami istri. Nah, bagaimana sesungguhnya Islam melihat itu? Apakah KDRT itu ditolerir atau sebaliknya bahwa KDRT itu tidak diperbolehkan? Nah, maka di dalam kitab Membaus Sa'adah ini ada satu bab ya, yang ini memberikan penjelasan bagaimana sesungguhnya berperilaku kasar ya terhadap pasangan, terhadap istri maupun suami itu adalah sesuatu yang mutlak dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubut talatufi wa adamul isra'i ila dharb. Jadi ini adalah bab yang membahas tentang wajibnya bersikap lemah lembut
dan juga tidak menyegerakan untuk memukul, ya. Jadi wujub talaqtufi, wajib ya bersikap lemah lembut wa adamul isra'i, dan tidak menyegerakan ila dharbi untuk memukul. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang muasyarah bil ma'ruf sebagai landasan di dalam membina relasi suami istri. Nah, untuk mewujudkan itu, maka salah satu prinsip muasyarah bil ma'ruf itu adalah tadi bersikap lemah lembut dan tidak terburu-buru untuk memukul. Artinya, ya, biasanya memukul itu adalah suatu respon yang terjadi ketika terjadi masalah. Nah, maka sesungguhnya ketika terjadi masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan pemukulan, atau di dalam konteks yang lebih luas ya kekerasan, ya. Dan jenis kekerasan itu banyak ya, tidak hanya memukul, bisa juga menendang, bisa juga kekerasan fisik yang lain, atau bahkan kekerasan yang tidak secara fisik ya, tapi juga secara verbal, secara psikologis, itu juga nanti masuk di dalam kategori kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana al-amru wadihan. Dan ketika ada perkara yang sudah jelas, an husnul muasyarati, bahwa pergaulan yang baik itu, wa husnat tafahumi, yaitu yang saling memahami, wa taradi, saling ridha, wa ta'awuna, dan saling menolong, fima baina zaujaini, di antara pasangan suami istri, kullaha, semuanya itu kembali kepada tadi husnul muasyarah, at-tafahum, at-taradi, wa ta'awun, ya. Hiya asasul alaqatiz zaujiyah. Jadi itu semuanya adalah prinsip relasi suami istri. Yang bagi dan sebaiknya ala kulli wahidin minhuma, bagi masing-masing individu di antara suami istri itu taqdimut talaqtufi, mendahulukan lemah lembut, ala taghlidhi, daripada berperilaku yang mendahulukan kekerasan. Wal mahabbati, dan ekspresi cinta, mendahulukan ekspresi cinta, alal baghdoi, daripada kemarahan. War rahmati, dan juga mendahulukan kasih sayang, alal ghairiha, daripada selain rahmat, selain kasih sayang. Wal kalamil hasani, dan mendahulukan ucapan yang baik, alal kalamis sayyi, daripada perkataan yang buruk. Wala yasra'u ilal anfi, dan tidak terburu-buru untuk berbuat kekejaman atau kekejian. Wala dharabi, dan tidak memukul, hatta biniyati ta'dib, walaupun itu di atas namakan atau dengan alasan untuk mendidik. Jadi kemarin kita sudah membahas ya bahwa muasyarah bil ma'ruf itu harus menjadi prinsip utama dalam relasi suami istri. Nah, untuk mencapainya, maka dalam bab ini dijelaskan bahwa setiap pasangan itu harus bersikap lemah lembut dan tidak kasar. Selain itu, perlu juga mewujudkan kesalingan. Di dalam kitab ini disebutkan at-tafahum, ya, saling memahami. Kemudian at-taradi, saling ridho, at-ta'awun, saling tolong menolong. Jadi untuk mewujudkan kesalingan itu tadi, maka pasangan suami istri itu harus mendahulukan sikap lemah lembut daripada berbuat kasar, mendahulukan ekspresi cinta daripada kemarahan, mendahulukan kata-kata yang baik daripada kata-kata yang tidak baik, dan tidak terburu-buru untuk memukul atau bentuk-bentuk kekerasan yang lain, sekalipun itu diniatkan untuk mendidik. Karena alih-alih mendidik ya, kalau terjadi pemukulan itu yang terjadi justru memori yang tidak baik yang dialami oleh istrinya. Bisa saja dia trauma seumur hidupnya. Jadi ini nanti justru akan lari dari tujuan mendidik itu. Mendidik tidak bisa dengan menggunakan kekerasan.
Nah, jadi tidak mungkin juga ya, bagaimana suami istri itu bisa saling bekerja sama, bisa saling tolong-menolong, jika kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata yang kasar, ya, yang tidak lemah lembut, itu justru akan memancing kemarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kaidah penghormatan insaniyatin yang humanis, ya, kulli wahidin, antara masing-masing pihak minhuma, dari suami istri itu, wa khosotan, khususnya ar-rijalu minal mar'ah, pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jadi kalau kita setuju bahwa lemah lembut itu adalah yang utama, maka masing-masing suami istri itu harus punya visi saling menghargai, ya, menghormati. Karena selama ini biasanya yang disuruh hormat itu istri kepada suami, jarang sekali menuntut suami untuk hormat kepada istri. Nah, ini tidak benar, ya. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah insan, adalah manusia. Jadi keduanya harus saling menghormati, karena keduanya adalah manusia. Yang harus diingat, ya, bahwa walaupun suami istri itu memiliki berbagai macam perbedaan, tapi keduanya itu punya persamaan yang mendasar, yaitu sama-sama manusia. Sehingga masing-masing harus saling memanusiakan. Istri itu bukan setengah manusia, dia manusia yang full, sebagai subjek yang sama seperti laki-laki juga harus dihormati dan juga dihargai. Bismillahirrahmanirrahim. Fazaujatu insaniyatun. Ya, dan perempuan, istri, itu adalah manusia. Ya. Laha, ya, kedua zaujah kayanuha. Dia itu adalah entitas, ya. Wasyah syayatuha, dan dia juga memiliki personality atau kepribadian. Kama anna zauja, sebagaimana zauj, suami, ya, insanun, ya, itu manusia, mukarramun, yang dimuliakan, wa muhtaramun, dan dihormati, ya. Jadi istri juga manusia yang punya eksistensi, punya kepribadian, ya, punya integritas yang selayaknya suami, ya, dia juga harus dihormati, ya, harus dihargai. Wahia, dan istri itu syarikatul hayati, istri itu adalah teman hidup, az-zaujiyati, dan juga teman berumah tangga, li zauji, bagi suami, kama annahu syarikun laha. Jadi seperti zauj, suami, yang juga bagi zaujah, gitu ya. Jadi sama-sama keduanya ini adalah teman hidup. Istri teman hidup suami, suami juga teman hidup istri. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini, ya, laisat az-zaujatu fi hadzal asasi khotimatan. Jadi tidak ada istri itu di dalam prinsip ini itu dianggap sebagai khotimah, sebagai pembantu, ya. Itu tidak ada. Wala amatan, dan juga bukan sebagai budak, ya. Musakhorotan, yang harus tunduk li khidmati, untuk melayani zaujiha, suaminya. Wa ta'mini rohatihi, dan juga untuk membuat nyaman zauj, suaminya, bihaisu tahtumi kama tahtimul amatu, ya. Jadi yang kemudian sebagaimana budak itu melayani tuannya, qalabati sayyidiha, ya, untuk melayani kebutuhan-kebutuhan
tuannya tersebut. Kala sumakala sebagai pelayan atau budak. Jadi karena istri dan suami itu adalah sahabat, mereka teman, mereka partner di dalam membina rumah tangga. Satu sama lain itu saling melayani. Kalau saling melayani itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau salah satunya melayani terus, yang satu dilayani terus. Nah, itu namanya dominasi. Kan tadi harus ada kesalingan ya. Tidak boleh yang satu melayani terus, satunya mintanya dilayani terus. Nah, itu tidak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar muasyarah yang baik, yang bagi likulli wahidin, seyogyanya bagi masing-masing pihak zaujaini dari suami istri, Allah yataqaddama, tidak mendahulukan ya bi ihanati syariki, dasar muasyarah bil ma'ruf itu masing-masing antara suami maupun istri itu jangan sampai mendahulukan hal-hal yang bisa merendahkan yang lain. Merendahkan itu kan artinya menghina ya, baik itu suami ke istrinya maupun istri ke suaminya. Misalnya sering ya begini, alah wong wedok tuh ngerti apa sih, rasah melu-melu. Perempuan tahu apa sih? Nggak usah ikut-ikutan. Itu sesungguhnya merendahkan bahwa menganggap perempuan itu nggak tahu apa-apa. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu akibatnya akan menyakitkan. Jangan sekali-kali menghina, merendahkan. Kalau kita menganggap relasi suami istri itu setara, maka jangan sampai menghina. Ya, oke. Wa idza azama bal yas'a ya, dan tetap berusaha daiman selamanya lil khotibi, untuk berkomunikasi bi husnil kalam, dengan kalimat-kalimat yang baik, mimma saking barang yusirul mahabbati, yang kemudian itu bisa menumbuhkan rasa cinta fiha bainahuma, di dalam di antara mereka ya, di antara cinta alamata hayatihima ya, sepanjang hidup. Kata-kata yang menjurus menghina, meremeh, baik berusaha menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Wa idza azama, dan ketika sudah berkomitmen, kullu wahidin minhuma, masing-masing pihak ya di antara keduanya, ala hadzal amri, atas perkara ini, al hasani, yang bagus, wa hadzal asasit thayyib, dan atas prinsip ini, prinsip-prinsip yang baik ini. Fallahu ta'ala, dan jangan khawatir ya, bahwa Allah Ta'ala yusahhil lahuma, pasti akan memberikan kemudahan bagi di dalam kebaikan, tolong menolong. Jadi ketika kita sudah berkomitmen pada kebaikan di dalam rumah tangga, maka jangan khawatir. Memberikan ma'unah, memberikan pertolongan. Kalian, Anda piro-piro hadis an akhlaqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlaknya Nabi? Yaitu alayyinu, lemah lembut, warahmatu, dan kasih sayang, wa tarkul ghilbati, dan meninggalkan kekasaran, ya, wal badaati, dan tadi sudah dibahas
itu tadi sesungguhnya banyak sekali keterangannya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Petunjuk-petunjuknya banyak sekali. Diberikan contoh, yaitu akhlak Rasulullah. Apa saja akhlaknya? Al-layyin. Jadi akhlak Nabi itu lemah lembut sekali orangnya. Warahmatu, penuh dengan kasih sayang. Watabul ghilzati, meninggalkan kekasaran. Dan Nabi itu tidak pernah berbuat kasar. Wal badaati, apalagi perbuatan yang keji. Nah, kemudian apa saja contoh ayat-ayatnya? Ya, di dalam kitab ini juga diberikan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Ali Imran ayat 139. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian ada lagi di surat At-Taubah ayat 128. Diberi anugerah oleh Allah umatnya sudah bubar dari dulu, tidak lemah lembutnya sikap Rasul. Kan tadi sudah termasuk sekali cerita bersama para sahabat Muhajirin ini dilempari batu, diludahi. Tapi apakah beliau membalas? Tidak. Itu bagaimana Rasul memberikan contoh lemah lembutnya sifat-sifat beliau. Kemudian Nabi juga diperintahkan oleh Allah selalu musyawarah, ya, di dalam ayat Muhammad. Jadi Nabi pun mengajak musyawarah. Musyawarah itu kan artinya mendengar masukan, tidak menganggap dirinya yang paling itu luar biasa. Tetapi ia sebagai Nabi yang mulia, dia tidak merasa tidak membutuhkan pendapat yang lain, tidak. Tapi begitu kok ya banyak juga manusia yang merasa paling benar gitu ya. Kalau ada orang lain yang berpendapat langsung ditolak. Istrinya mau ikut usul, halah nggak usah, kamu itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Itu berarti sangat jauh dari sifat-sifat Rasulullah. Kemudian ini petunjuk yang lain, ini di dalam hadis ya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina, yang paling sempurnanya orang beriman, apanya? Imanan, yaitu imannya. Ahsanuhum, yaitu yang terbaik khuluqan, akhlaknya. Wa khiyarukum, dan orang yang terbaik, yang khiyarukum, yang terbaik, yang terpilih, linisaihim khuluqo. Jadi mereka yang baik adalah yang terbaik akhlaknya kepada perempuan. Ini hadisnya nampak sepele tapi luar biasa sekali ini. Jadi hadis ini menjelaskan, menegaskan ya, bahwa iman yang sempurna itu indikatornya adalah bagaimana akhlak yang baik. Akhlak itu kan artinya bagaimana kita men-treat orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Dan tidak hanya itu, ternyata ada tingkatannya, ada hierarkinya. Jadi mukmin, ada mukmin yang baik, yaitu yang paling baik akhlaknya. Nah, di antara yang paling baik akhlaknya itu masih ada yang lebih baik lagi. Siapa? Yang berakhlak baik kepada perempuan. Perempuan itu bisa jadi istrinya, ibunya, anak perempuannya, atau siapapun
yang perempuan. Ya. Jadi itu jelas sekali di dalam hadis ini ya. Jadi kalau ada orang ya, kadang kita melihat orang di luar itu baik, ya dengan orang berrelasi sangat baik, banyak membantu orang. Tapi kemudian sampai rumah ternyata berkebalikan 180 derajat. Sampai rumah kasar terhadap istrinya, tidak harus, ya bahkan ada juga yang melakukan KDRT. Nah, kalau demikian, maka orang itu dianggap orang yang tidak sempurna imannya karena dia tidak berperilaku baik terhadap istrinya. Tadi indikatornya jelas ya. Jadi berdasarkan hadis ini sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana keberpihakan Islam terhadap perempuan di mana memang masih cukup rentan diposisikan di dalam posisi yang tidak menguntungkan. Nah, kemudian hadis yang lain lagi, wanhu, dan masih dari Abi Hurairah ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi, wala yakhdhuluhu, dan tidak merendahkan, wala yahqiruhu, dan tidak menganggap wala yakhdhuluhu, tidak merendahkan, wala yahqiruhu, dan tidak menganggap remeh ya. At-taqwa utawi takwa hahuna itu letaknya ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi, dan saat mengatakan itu Rasulullah berisyarat menunjukkan dadanya. At-taqwa hahuna, salah sama rotin sebanyak 3 kali. Bihasbimri'in minasyarri, dan sudah termasuk orang yang jelek ya. Ayahqiru akhahu, yaitu orang yang menghina saudaranya, al-muslimu, sesama muslim. Kulul muslimi, setiap muslim alal muslimi, kepada muslim yang lain, haramun, itu haram, damuhu, darahnya atau kehidupannya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, sesama muslim itu adalah bersaudara. Kategori persaudaraannya itu ya, ketika tidak melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan. 1, la yadhlimuhu, tidak mendolimi ya. Wala yakhdhuluhu, tidak merendahkan, wala yahqiruhu, dan tidak menghina. Jadi setiap muslim tidak boleh berbuat dolim ya, karena dolim itu tadi termasuk dalam merendahkan. At-taqwa hahuna, dan penting juga dipahami bahwa takwa itu letaknya ada di sini. Ini seringkali orang merasa paling bertakwa dan kemudian menganggap dia bisa menilai ketakwaan orang yang lain berdasarkan apa yang dilihat, yang secara fisik, misalnya melihat bagaimana pakaiannya, ukuran jilbabnya besar atau tidak, padahal ketakwaan itu ada di sini. Jadi tidak ada orang yang bisa menilai ketakwaan orang lain ya. Kemudian ini sebenarnya banyak sekali, tapi tidak akan saya baca satu persatu ya. Ini yang terakhir saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku sukai, ilaya, di antara kalian, wa aqrabakum, dan nanti paling dekat tempatnya denganku, wa aqrabakum minni, yang paling dekat denganku majlisan tempatnya, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, ahasinakum, itu orang yang paling baik akhlakon, akhlaknya. Wa inna abghadakum, dan orang yang paling aku tidak suka, ilaya, di antara kalian semua, wa ab'adakum, dan paling jauh
tempatnya, minni dariku, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, asar saruna. Asar sarun itu orang yang banyak bicara. Wal mutasyaddiquna, apa ya, orang yang bertele-tele, mungkin ya, bertele-tele. Wal mutafaiquna, dan orang yang sombong. Rawahu Tirmidzi, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ternyata Rasulullah itu paling menyukai orang yang baik akhlaknya. Nanti akan ditempatkan di tempat yang VVIP nanti di yaumul qiyamah, bersandingan dengan Rasulullah, dekat gitu ya. Nah, ada orang yang tidak disukai dan nantinya akan jauh, yaitu orang yang misalnya apa, membual gitu ya, omong-omong yang tidak bermanfaat dan nanti itu pada akhirnya nanti mengarah pada merendahkan orang lain. Nah, jadi kalau dalam konteks relasi suami istri, maka nanti akan ditempatkan di tempat yang paling dekat oleh Rasulullah. Ya. Sebaliknya, kalau akhlaknya buruk terhadap istrinya, maka dia juga akan jauh dari Rasulullah. Nah, ini juga dalam kehidupan kita ya, banyak omong. Tentang banyak omong ini biasanya seringkali ini di stereotype atau dicap ya, yang paling banyak omong itu yang perempuan. Wah, istri cerewet, ya, mesti begitu gitu ya. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bukan siapapun yang banyak omong, yang tidak ada manfaatnya. Itu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Gitu. Jadi Nabi itu menjelaskan bahwa sesungguhnya ia tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Ini tidak langsung perempuan yang suka banyak omong, tidak. Tetapi siapa yang asar sarun tadi, banyak omong, dan biasanya kalau orang banyak omong itu tidak menghargai yang lain ya, menganggap bahwa omongannya itu lebih benar, lebih penting, dan kemudian tidak mau mendengarkan atau menghargai orang lain. Nah, demikian barangkali dari saya, Mbak Nyai. Ini sebelumnya jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya juga santri yang masih belajar ya. Waktu saya kembalikan dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong para jamaah sekalian berikan tepuk tangan atau tombol reaction apapun di bawah ya. Boleh tepuk tangan, love, atau ketawa gitu supaya para jamaah santriawan-santriawati di sini tidak boring. Waduh, terus sudah banyak sekali tombol reaction. Terima kasih. Wah, luar biasa ini kitab Manbaul Sa'adah ya yang diulas dikupas tuntas tadi oleh Mbak Nyai Rofiah. Tadi saya mencatat, ini kerennya nih menurut saya ya, secara garis besar jelas kitab ini berbicara soal secara tegas ya, Islam itu melarang mutlak terhadap KDRT. Tapi saya ingin menarik benang merah apa yang terjadi di budaya kita dan apa yang diteladankan oleh Islam gitu, oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Islam termasuk di dalam Manbaul Sa'adah ini. Jadi kalau tadi Mbak Nyai Siti Rofiah mengulas, jika budaya mengkonstruksi ketaatan mutlak istri terhadap suami, maka di dalam Manbaul Sa'adah ketaatan hanya pada Allah. Jika budaya penghormatan istri terhadap suami, maka dalam Manbaul Sa'adah mengajarkan bahwa istri dan suami harus saling menghormati dan memuliakan. Jika budaya kita konstruksi keputusan apapun di dalam rumah tangga, dalam menyelesaikan masalah atau manajemen keluarga itu berada
di bawah keputusan suami, Membangun Saadah justru mengajarkan tentang musyawarah ya. Lalu jika budaya dan bersikap kasar, menghina, melecehkan, catcalling, body shaming ya, atau kata-kata buruk lainnya dianggap sepele terhadap istri, maka Membangun Saadah ini mengajarkan bahwa kita yang ngurusi seluruh persoalan reproduksi sosial, maka Membangun Saadah mengajarkan istri bukan pelayan dan pembantu. Pekerjaan domestik dan publik dilakukan bersama-sama suami istri dengan kesalingan dan kerjasama. Jika budaya mengkonstruksi istri dianggap atau perempuan dianggap yang suka tukang banyak omong, tukang gosip gitu ya, tetapi di dalam Membangun Saadah ternyata tidak eksplisit disebutkan di situ perempuan, tetapi siapapun yang banyak omong. Dan terakhir, jika budaya mengkonstruksi istri derajatnya itu di bawah suami, tetapi di dalam Membangun Saadah tadi dipaparkan bahwa suami dan istri itu adalah setara sebagai manusia, karena itu harus dimanusiakan. Tadi sudah lengkap dengan dalil dari hadis ya, dan juga teks-teks Al-Quran. Karena itu silakan bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya ya, jangan lupa digunakan ya ketik tanyanya supaya nanti kita bisa merangkum pertanyaan yang tidak terjawab di hari ini. Tapi sebelum itu silakan dikumpulkan dulu pertanyaan. Sebelum itu mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Silakan Bang Dul. Mubadalah adalah media Islam dan gender yang membahas isu-isu kesalingan antara individu atau kelompok. Terinspirasi dari prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, Mubadalah hadir untuk meneguhkan dan mempopulerkan nilai-nilai keadilan dan kesalingan, baik di keluarga maupun bermasyarakat, dengan menyajikan narasi-narasi yang ramah dan damai. Tema-tema keadilan dan kesalingan diharapkan dapat mencakup seluruh isu-isu seputar eksistensi dalam ranah pribadi, isu relasi dalam keluarga, sosial kemasyarakatan, isu peran negara, hukum, serta instrumen-instrumen global sejauh mana berkontribusi terhadap keberlanjutan yang berkeadilan. Karena menggunakan perspektif Islam, maka tema-tema yang dihadirkan media ini lebih banyak digunakan untuk menerapkan keislaman, yaitu bagaimana berinteraksi dengan sumber-sumber otoritatif dalam mewujudkan prinsip dan nilai kesalingan, terutama dengan Al-Quran dan hadis. Di samping dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain yang sudah mengakar dalam tradisi Islam seperti ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan yang lainnya. Media ini diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Qadir yang saat ini sebagai founder Mubadalah Media. Kemudian, keredaksian kini digawangi oleh Zahra Amin sebagai pemimpin redaksi. Ada Fatihah Yuliana sebagai staf media sosial, juga Abdullah sebagai videografer, serta Nurul Bahrul Ulum dan Tia Istiana sebagai konten kreator, Mimin Mukminah dan Mumu Mustafa sebagai manajerial, dan Zainal Fanani sebagai staf IT. Saat ini Mubadalah Media secara kelembagaan berada di bawah naungan Yayasan Fahmina. Mubadalah Media juga terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kesamaan visi. Beberapa kegiatan yang pernah diadakan oleh Mubadalah Media diantaranya Majelis Mubadalah yang tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia dan luar negeri, Festival Mubadalah, Women Writers Conference, pelatihan kepenulisan yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Fahmina Institute, Aman Indonesia,
dan pimpinan wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, dan Sisters in Islam Malaysia, serta Halal Bihalal Mubadalah. Mubadalah Media secara resmi mengalami perubahan dari mubadalahnews.com menjadi Mubadalah ID pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Dengan perubahan nama tersebut, praktis mengubah semua nama akun di semua platform media sosial Mubadalah. Konten-konten di Mubadalah Media diproduksi dalam beberapa bentuk, yakni tulisan, infografis, dan video. Selain diproduksi oleh tim redaksi Mubadalah, konten-konten di Mubadalah Media termasuk kiriman dari para kontributor. Semua konten Mubadalah Media bisa Anda kunjungi di website mubadalah.id, juga bisa diikuti di berbagai platform media sosial seperti Facebook mubadalah.id, Instagram @mubadalah.id, Twitter @mubadalah_id, dan YouTube channel Mubadalah ID. Oleh karena itu, bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Baik, masih bersama Mbak Nyai Siti Rofiah dalam kajian intensif Ramadan 1442 Hijriah yang ke-7. Mbak Nyai, ini sudah ada sekitar 5 pertanyaan dari para santriawan dan santriawati ya. Kita coba menjawab satu persatu. Ini sementara yang baru saya rekap yang dari Zoom dulu. Ada dari Mbak Angelika, Mbak Angel. Kayaknya ini artis deh. Halo Mbak Angel, dari Mbak Angel, izin bertanya Bu Nyai, katanya jika seorang suami tidak membolehkan kita, bahkan sampai mengancam tidak boleh upload foto diri kita sendiri atau bersama-sama, tapi ada muka kita, muka istri mungkin maksudnya ya, karena suami khawatir foto tersebut akan disalahgunakan orang lain ya, padahal semasa belum bersuami tidak pernah terjadi apa-apa kepada diri kita. Dan istri jadi merasa hak kebebasannya terambil. Gimana sih cara menolak larangan tersebut? Gitu. Waduh, ini kayaknya ini ya, gara-gara postingan salah satu ustadz di media sosial yang kalau posting foto itu kejadian. Silakan Mbak Nyai Siti Rofiah. Terima kasih Mbak Nurul dan juga Mbak Angel yang sudah memberikan pertanyaan ya. Jadi biasanya di dalam masyarakat kita pemahaman yang seperti ini berasal dari anggapan yang peyoratif atau cenderung negatif terhadap perempuan. Ya, jadi kalau perempuan posting foto di media sosial nanti dianggap bisa menimbulkan dosa jariyah, dosa yang berkepanjangan. Jadi siapa yang melihat, kalau selama itu masih dilihat, kita ikut berdosa. Biasanya seperti itu. Nah, ini perlu diluruskan. Ya. Jadi potensi yang ditimbulkan dari ada tindakan sesuatu tindakan itu tidak hanya sesuatu yang dilakukan oleh perempuan. Misalnya perempuan dianggap potensi melakukan maksiat jika dia memosting fotonya. Apakah ada jaminan jika laki-laki memosting foto juga tidak akan terjadi maksiat? Nah, ini pandangannya sudah tidak seimbang. Kalau laki-laki dianggap bebas memosting foto, tapi kalau perempuan kamu nggak usah deh, ya. Kamu jangan perlihatkan mukamu ke media sosial karena nanti itu akan masuk ke dalam apa istilahnya zina mata dan lain-lain. Nah, itu adalah anggapan yang keliru karena ketika respon itu datang dari orang lain yang melihat ya, maka respon itu bisa bermacam-macam. Tidak selalu orang yang kemudian pikirannya negatif setelah melihat foto perempuan. Kalau perempuan melihat foto laki-laki tidak pernah berpikir negatif, tidak juga. Ya. Jadi sesungguhnya
hal yang seperti ini perlu dibicarakan ya. Bagaimana caranya untuk memahamkan suami, diajak bermusyawarah. Kan tadi sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 139. Kita diperintahkan untuk bermusyawarah ya, mempertemukan pandangan-pandangan kita ya, sehingga nantinya bisa didapatkan satu perspektif yang sama gitu ya. Jadi memang ini juga tidak mudah, tapi kalau misalnya tidak dimulai dengan cara mengajak bicara, dengan mengetuk hatinya suami ya, itu ya, sampai kapan ya bahwa hal-hal yang seperti ini tidak dipahami. Sebenarnya ini kan hanya sesuatu yang sifatnya ini penting juga, tapi sebenarnya juga banyak sekali hal-hal yang di luar sana yang juga tidak kalah penting berkaitan dengan pandangan-pandangan negatif terhadap perempuan. Misalnya perempuan itu sebaiknya di rumah, gitu ya. Kalau foto saja nggak boleh diposting di medsos. Nah, dirimu itu juga sebaiknya di rumah. Yang paling ideal perempuan itu ada di dalam rumah. Misalnya. Nah, ketika seperti itu nanti pada akhirnya akan melanggar hak-hak yang lain juga gitu ya. Perempuan mau beraktualisasi di luar susah, bahkan tujuannya kan tidak selalu buruk perempuan di luar itu ya, bisa jadi mencari ilmu, bisa jadi berorganisasi, mencari pengalaman dan banyak hal positif lainnya, tapi itu tidak diperbolehkan karena semata-mata anggapan bahwa perempuan itu dikurung saja, jangan keluar-keluar, ya tidak usah pasang foto di medsos. Nah, jadi ya pelan-pelan ya kita doakan, kirimi Fatihah kepada suami kita biar terbuka hatinya sambil diajak ngomong pelan-pelan, sambil kita ajak ya berbicara dengan suami itu tidak harus selalu dalam kondisi yang formal ya, resmi begitu, tapi ketika bareng-bareng melakukan aktivitas bareng, tapi disisipi dengan pembicaraan-pembicaraan yang mengarah pada nilai-nilai yang kita yakini yang itu berbeda perspektifnya dengan suami. Itu Mbak Nurul dari saya. Mungkin ini kali ya Mbak Nyai khawatir jadi fitnah gitu ya. Iya. Sama istrinya khawatir dilihat orang gitu ya. Tapi iya. Kan kalau kayak gitu ya, kita nggak tahu ya jamaah di sini apakah banyak anak muda yang nonton Vincenzo drama Korea, bagaimana ketampanan Vincenzo itu membuat kita gitu. Saya ingin bilang bahwa ini kan banyak, maksudnya yang bisa menimbulkan fitnah dan pesona itu nggak hanya perempuan gitu ya, tapi juga laki-laki ya. Mungkin bisa dikomunikasikan ya. Ya yang sembebnya juga jangan posting, kalau sepakat nggak posting ya. Yang penting betul tadi kata Mbak Siti Rofiah, dimusyawarahkan dengan baik-baik dulu ya. Semoga ada perubahan ke depannya begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Endang Dwi. Assalamualaikum Bu Nyai Rofi, halo Mbak Endang. Assalamualaikum. Pemaparannya sederhana dan sangat mengena. Mau tanya dengan kekerasan banyak memahami tafsir An-Nisa 34 Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa dipotong pada ayat ini, sehingga terkesan laki-laki itu imam, pemimpin, harus harus patuh ya. Banyak yang tidak membaca secara utuh ayatnya, kaitannya ini dengan nusyuz. Gimana sih sikap kita ketika masih ada yang menggunakan ayat ini untuk menunjukkan superioritas? Silakan Mbak Nyai, mungkin ini soal interpretasi ya terhadap teks An-Nisa 34. Monggo. Baik, jadi memang ayat surat An-Nisa ayat 34 ini seringkali dijadikan dasar kebolehan suami untuk memukul istrinya ya. Nah, ini memang perlu satu model penafsiran yang lain, yang lebih dekat kepada rasa-rasa kemanusiaan gitu ya. Jadi bagaimana kita memperbarui cara pandang agar teks itu tidak hanya dimaknai secara literal saja,
Karena sesungguhnya banyak sekali metode-metode yang ditawarkan, salah satunya adalah metode mubadalah yang juga digagas oleh penulis kitab ini, yaitu Pak Kiai Fakih. Nah, saya akan mulai dari nusus dulu deh, gitu ya, tentang pemahaman terhadap nusus. Karena biasanya karena nusus ini orang menilai setiap nusus itu pasti yang melakukan itu adalah perempuan. Nah, dalam artian yang lebih substantif ya, sesungguhnya nusus itu adalah suatu keadaan yang merupakan itu tindakan negatif dalam relasi yang suami istri, ya. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang kemudian itu menjadikan situasi atau relasi antara suami dan istri itu menjadi tidak baik. Konsep dasarnya sesungguhnya seperti itu. Sehingga yang melakukan nusus itu sebenarnya bisa perempuan, bisa juga laki-laki gitu. Nah, ayat 34 surat An-Nisa ini sesungguhnya sudah menjelaskan itu ya. Yang bisa nusus itu tidak hanya perempuan, tetapi nusus itu juga bisa laki-laki kepada perempuan. Kita juga bisa lihat lagi misalnya di dalam ayat 108 ya. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi dalam nusus ini sesungguhnya yang potensial melakukan ini tidak hanya perempuan saja, tetapi juga laki-laki. Kan biasanya perempuan yang membangkang, ya. Laki-laki juga bisa melakukan itu. Memang secara literal surat An-Nisa ini berbicara kepada laki-laki tentang istrinya, ya, dan juga menyalahi komitmen, mengingkari komitmen. Tetapi kalau kita pakai metode mubadalah, ayat ini sebenarnya juga sedang berbicara kepada perempuan sebagai subjek ya, ketika suaminya itu melakukan nusus ya. Jika suaminya melakukan hal-hal yang di dalamnya mengandung pembangkangan atau hal-hal negatif lain yang mengancam keutuhan rumah tangganya gitu ya, maka kembali pada ayat tersebut ya, di dalam ayat tersebut ada nasihat fa'idhuhunna. Fa'idhuhunna itu artinya adalah nasihat ya, yang kemudian ini mengubah bagaimana yang tadinya itu membangkang itu bisa diharapkan untuk kembali, mengelola kembali relasi menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, gitu ya. Jadi bagaimana mereka, baik laki-laki ataupun perempuan, suami atau istri, itu bisa mengelola tindakannya, mentransformasikannya yang tadinya buruk itu menjadi baik. Nah, di dalam ayat ini kan disebutkan ya, wahjuruhunna fil madhaji. Ini artinya adalah sebenarnya begini, masing-masing laki-laki dan perempuan itu diberikan kesempatan untuk berpisah. Berpisah itu artinya biar punya waktu sendiri-sendiri untuk berpikir, untuk melakukan refleksi gitu ya, sehingga ketika nanti mereka sudah kembali bersama, itu pikirannya sudah lebih jernih, sudah lebih matang ya, dan bisa memunculkan solusi-solusi dan kemudian mereka bisa berdamai ya. Nah, langkah yang disebutkan di dalam ayat ini selain tadi wajuruhunna fil madhaji itu adalah wadribuhun, pukullah. Ini yang sering disalahpahami. Dalam perspektif mubadalah,
pemukulan atau jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan di dalam relasi suami istri, karena pemukulan dan segala bentuk kekerasan lain itu tidak bisa menjadi media untuk menangani nusyuz. Alih-alih menyelesaikan persoalan, nanti malah jatuhnya bisa berbuntut panjang ya. Ini termasuk dalam KDRT. Kalau kemudian ini dilaporkan ke polisi, ini malah nantinya akan ini memang merupakan tindak pidana. Nah, ini nantinya bertentangan dengan tujuan pernikahan itu, karena tujuannya adalah untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan, yang penuh kasih sayang gitu ya. Jadi pemukulan itu bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diteladankan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi pemukulan itu bukan solusi nusyuz ya, yang terjadi justru nanti akan lebih lebih buruk keadaannya. Nah, sebenarnya banyak dalil-dalil yang lain yang bisa digunakan sebagai acuan bahwa berbuat kasar kepada istri itu dilarang. Ya, berbuat tidak baik selain yang tadi sudah kita bahas di dalam kitab Mamba'us Sa'adah ini, gitu ya. Itu juga banyak hadis-hadis yang lain, ya. Ada hadis An Laqit bin Sabrata radhiyallahu anhu qala kuntu wafida Banil Muntafaq au fi wafdi Banil Muntafaq ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qultu ya Rasulullah inna limra'atan wa inna fi lisaniha syai'an ya'nil badha. Jadi ada seorang sahabat ya datang kepada Rasulullah, namanya Laqit bin Sabrata ya. Wahai Rasul, istri saya itu lidahnya sangat kasar dan menyakitkan. Dia curhat kepada Rasul. Kemudian Rasul menjawab, "Qala faqallik haida." Ya ceraikan saja gitu ya. Tapi kemudian lelaki itu menjawab lagi, "Qala qultu ya Rasulullah innalaha suhbatan wa wali minha walad." Wahai Rasul, saya itu masih cinta dan dia juga sudah memberikan saya anak, itu jawab. Kemudian Rasul menjawab lagi, qala famurha yaqulu fa iyyaku fiha khairun fasataf'alu wa la tadrib du'inataka tadribika amayata. Kalau begitu nasihatilah dia. Kalau dia baik ya pasti akan berubah, tetapi janganlah memukul sebagaimana kamu memukul hamba sahaya. Ya. Jadi ini jelas ya bahwa Rasulullah itu melarang pemukulan atau bentuk apapun, bentuk kekerasan apapun di dalam Islam ya, di dalam relasi suami istri. Nah, bagaimana tentang bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini terkesan laki-laki itu yang memang di dalam Al-Qur'an itu disebut sebagai pemimpin ya, derajatnya di atas laki-laki. Nah, ini sebenarnya ayat ini tidak bisa dibaca sebagai generalisir umum ya, bahwa semua laki-laki itu derajatnya berada di atas perempuan. Jadi kita kembalikan ke konteksnya nih. Ini dulu abad ke-7 ya di Arab sana, karena patriarki memang merupakan norma kehidupan masyarakat. Jadi kita harus melihat ayat ini dengan perspektif atau kesadaran sejarah tersebut. Jadi laki-laki yang ditinggikan di dalam ayat ini bukan sembarang laki-laki. Jadi ia adalah laki-laki yang punya kemampuan secara jasmani dan rohani untuk menanggung beban kehidupan keluarga. Jadi dia yang mencukupi ya. Dengan kata lain, derajatnya sebenarnya bahwa ini menandakan kemampuan laki-laki dalam menghidupi keluarganya. Nah, Al-Quran di sini banyak nih memberikan nasihat-nasihat kepada laki-laki semacam ini, ya, yang menjadi penanggung kebutuhan keluarga ini, yang memegang kendali atas hidup orang lain. Nah, konteks sekarang, ya, banyak sekali para perempuan-perempuan mandiri yang juga mereka menghidupi keluarganya. Jadi data yang dirilis oleh BPS
ya, tahun 2018 itu ada 10,3 juta keluarga di Indonesia, 17,sekian% itu dikepalai oleh perempuan. Jadi perempuan kepala keluarga itu jumlahnya sesungguhnya sangat banyak sekali. Nah, dengan demikian maka kita harus melihat hal ini ya. Jadi tidak semata-mata karena jenis kelaminnya laki-laki maka laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Tidak seperti itu ya, tetapi bagaimana dia bertanggung jawab. Qawwam itu aslinya dalam artian memberikan perlindungan, menjamin bahwa kebutuhannya itu bisa tercukupi. Nah, karena sudah menjadi qawwam, maka ketika melakukan tindakan kekerasan, nah itu justru lari dari makna qawwam itu. Dia sudah tidak lagi menjadi pelindung, tidak menjadi pemimpin ketika dia melakukan kekerasan. Itu dari saya, Mbak Nurul. Terima kasih. Baik, lagian ya Mbak Nyai, kalau misalnya Islam memang betul-betul memaknai wadribuhunna sebagai pemukulan, mungkin Nabi Muhammad SAW akan berada di garda terdepan untuk mencontohkan pemukulan ya. Ya, dan beliau tidak pernah sama sekali melakukan itu. Betul sekali, dan Rasul tidak pernah sekalipun melakukan pemukulan ya terhadap istrinya atau perempuan lain. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Mbak Rulia. Tanya Bu Nyai, jika seorang istri mengalami KDRT nih, terus nggak berani ngelapor atau curhat karena menganggap karena menganggap itu aib ya. Gimana sih cara mengubah mindset ini? Karena banyak masyarakat menganggap masalah keluarga itu aib dan nggak boleh dibicarakan sehingga dampaknya ketidakbahagiaan. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Nyai. Terima kasih juga untuk Mbak Rulia. Ini lagi-lagi sebenarnya jawabannya sama dengan yang tadi pertanyaannya ya. Soal mengubah mindset itu bagaimana kita sering-sering melibatkan mereka di dalam hal-hal yang kemudian itu bisa membangun perspektif kita gitu ya. Kalau keluarga pada umumnya menganggap bahwa menjadi korban kekerasan seksual itu adalah aib ya maka kita harus memberikan pandangan-pandangan yang lain ya terhadap keluarga itu. Nah, caranya apa? Ya, saya kira dengan berbicara hati ke hati, dan ini memang tidak mudah ya, dengan memberikan contoh begitu ya, bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual itu ya korban. Jadi kalau korban itu jangan kemudian disalahkan, tapi karena dia adalah korban. Nah, ini memang juga sebagai akibat dari cara pandang yang tidak adil terhadap perempuan. Biasanya perempuan itu kan dianggap sebagai sumber maksiat. Kalau menjadi korban maka dia akan ditanya kan tadinya pakai baju apa gitu ya. Terus kamu pasti genit gitu ya. Itu merupakan hal-hal yang sangat adil gitu ya. Jadi yang salah siapa, kemudian yang salah sebenarnya siapa, tapi kemudian dia menjadi invisible, tidak terbahas, ya, tidak terlihat. Ya. Biasanya seperti itu. Dalam banyak kasus yang misalnya melibatkan orang-orang yang terkenal ya, itu biasanya juga perempuan yang selalu disorot nih, laki-laki jarang sekali dilihat atau dibicarakan ya. Karena itu cara pandangnya itu melihat sumber masalahnya semuanya adalah dari perempuan. Nah, kalau itu dihadapi di lingkungan terdekat ya memang mau tidak mau kita harus memberikan edukasi. Caranya dengan ini pelan-pelan ya, karena mengubah mindset atau pola berpikir itu bukan semudah membalikkan telapak tangan, bukan pekerjaan 1-2 hari. Karena nilai-nilai yang lama itu sudah begitu terinternalisasi, masuk ke dalam keyakinan yang menjadi pandangan-pandangan yang memang sudah
lama gitu ya. Jadi juga tidak mudah untuk diubah. Tapi kita harus terus mencoba itu. Kita memberikan contoh-contoh, memberikan kisah-kisah gitu ya, dan jangan bosan-bosan untuk semakin sering berkomunikasi dengan keluarga kita. Itu Mbak Nurul. Baik, justru penting banget ya Mbak Nyai ya kalau mengalami KDRT untuk ya, dan kita juga harus mendorong ya memberikan masukan ya kepada anak-anak muda ini ya, terutama jika terjadi baik itu KDRT ataupun kekerasan seksual, itu justru didorong untuk berani speak up ya, karena dengan begitu dia bisa mendapatkan perlindungan. Biasanya kasus ini berjalan bertahun-tahun karena mereka tidak berani untuk bicara, sehingga pelaku ini terus mengulang-ulang terus gitu ya, karena tadi itu menganggap ini aib, kalau saya cerita nanti justru mencoreng nama keluarga dan lain-lain. Ini yang masih muda-muda ini terutama yang perlu kita ajak, sering-sering ajak ngobrol gitu ya. Dari sini nanti generasi-generasi seterusnya ini bisa memiliki perspektif yang lebih clear, yang lebih bagus ya, berkenaan tentang hak-hak perempuan. Baik, jadi jangan khawatir ya, bagi siapapun tenang, banyak sekali ruang aman. Para ulama, jaringan ulama perempuan ada di berbagai pelosok di penjuru Indonesia. Tapi kalau nggak bisa langsung, saya sudah membagikan link di chat ya. Itu ada website cari layanan. Di situ siapapun bisa melapor. Ada kurang lebih 90 lembaga yang terdaftar di cari layanan. Jadi silakan itu dijadikan ruang untuk melapor sebagai ruang aman ya. Jadi feel free ya. Baik, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Khairul Mahfisah. Halo Mbak Khairul, KPI Cabang Kebumen. Assalamualaikum Bu Nyai Rofiah. Ini pertanyaannya adalah, ketika istri ingin membebaskan diri nih dari suami, maksudnya bercerai ya, tapi suami itu nggak mau. Bisa dikatakan si suami ini punya penyakit psikopat, di sini ditulisnya. Apa sih yang harus dilakukan istri untuk bisa bebas dari masalah karena suami selalu mengancam, bahkan akan membawa anaknya pergi bila melaporkan? Saya yakin ini mau cerai ini udah situasi darurat ya, udah gerbang terakhir gitu. Gimana caranya kira-kira untuk membebaskan diri? Iya, terima kasih. Harus segera mencari perlindungan. Ya, harus segera mengontak orang lain yang sekiranya bisa membantu. Di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten itu ada P2TP2A ya, yang itu memberikan layanan kepada perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Nah, jadi ini juga harus disosialisasikan ini ya. Biasanya mereka nggak berani karena bingung apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kita nggak ngomong kepada orang lain, kita nggak menyampaikan apa yang kita rasakan, tidak ada yang tahu. Jadi yang pertama harus berani untuk berbicara. Kalau tidak punya akses, maka sampaikan kepada siapa yang dipercaya, ya, siapa yang bisa dipercaya. Dan ini penting ya. Jadi peer support ya, dukungan terhadap korban ini saya kira sangat penting karena dia mengalami situasi-situasi yang membahayakan, apalagi kalau sudah psikopat ya. Saya tidak tahu ini kalau dalam tinjauan psikologis itu sejauh mana ancaman yang dialami oleh istri atau pasangan dari orang yang psycho itu saya tidak tahu. Tetapi ketika itu sudah membahayakan jiwa, sudah istilahnya ya membahayakan itu tadi ya, maka harus segera mencari perlindungan. Minimal harus mengatakan kepada orang yang kita percaya, jangan disimpan sendiri. Itu Mbak Nurul. Sekarang juga banyak ya layanan-layanan online yang disediakan oleh lembaga-lembaga pendamping ya. Kalau di sini di tempat tinggal saya ini ya, di Semarang ini
banyak ya, ada LBH Apik, ada LRC HAM dan lain-lain. Ini bahkan mereka juga membuat aplikasi online sama seperti yang tadi di apa ceritakan oleh Mbak Nyai Nurul tadi. Betul sekali. Terima kasih Mbak Nyai Rofiah atas jawabannya. Mungkin perlu nyari orang ya, atau minta bantuan ke lembaga-lembaga yang tadi disebutkan oleh Mbak Rofiah untuk memediasi gitu loh, untuk memediasi supaya bisa mencari jalan keluar, entah itu bercerai atau lanjut begitu. Wah, kita sudah berada di penghujung waktu dan tersisa 2 pertanyaan. Ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Syarifah Hardani. Halo Mbak Syarifah, jika nafkah batin nih tidak bisa diberikan karena alasan sakit, kayaknya nafkah batin itu maksudnya hubungan seksual mungkin ya. Apakah kita harus tetap harus kasih sayang sampainya dan membutuhkan pemenuhan nafkah batin. Oh, apakah itu termasuk melakukan kekerasan, mana yang harus diprioritaskan? Oh, ini yang satunya sehat, yang satunya sakit ya. Oh, ya nafkah batinnya, mungkin hubungan seksualnya gitu. Apakah ini menarik ya Mbak Nyai? Apakah ketika sedang sakit lalu dia masih melayani hubungan seksual itu bisa itu yang sebagai kasih sayang gitu? Ada nggak sih kasih sayang yang dijawab? Sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu yang itu ekspres selama itu tidak membahayakan diri ya. Kalau karena kasih sayang kemudian melakukan hubungan seksual ya, padahal itu dia dalam keadaan sakit dan itu bisa membahayakan, nah itu saya kira perlu dibicarakan ulang antara pasangan tersebut ya. Tapi kalau pas apakah baik jika itu tetap dituntut untuk dipenuhi? Saya kira harus ada prioritas terlebih dahulu ya, karena keselamatan, kesehatan dicari dulu penyembuhannya ya. Ini lagi-lagi antara suami istri, ini kalau di antara mereka ini komunikasinya bagus, mereka bermitra ya di dalam hubungan yang saling menghargai, saya kira itu bisa ya diatasi dengan mudah. Tetapi ya itu kalau komunikasinya tidak bagus, yang satu merasa ngenes ya karena aduh saya ini tidak pernah dinafkahi batin ya, tidak pernah mendapatkan kepuasan seksual, padahal yang satunya tidak bermaksud untuk itu gitu ya. Yang satu yang namanya sakit itu kan bukan secara sengaja ya dia ingin sakit, tetapi karena memang itu di luar kekuasaan dia ya, karena dia sedang mengalami sakit. Saya kira ini bagian dari dinamika real contoh yang ada di dalam masyarakat kita, bagaimana ini bisa dicarikan solusinya bersama, ini disepakati ya, masing-masing harus memprioritaskan keselamatan jiwa ya. Jangan sampai karena merasa sayang tetapi mengorbankan diri. Nah, ini berbahaya. Ini soal cara mungkin ya Mbak Nyai ya. Jadi kalau lagi sakit nih masih tetap pengen yang-yangan gitu ya, pengen tetap berbucin ria gitu, bisa aja dengan cara yang lain, ya nggak sih? Kan nggak harus dengan misal ya melakukan hubungan seksual ya, pemenuhan nafkah batin itu kan mungkin kalau bisa kita interpretasikan soal psikolog ya, kebahagiaan gitu. Lagi ke soal ini tadi ya, bagaimana yang paling aman ya, yang
Ini dengan dari ini mah. Dari Zoom. Aman aja yang gitu. Apa ya, mencari kemungkinan lah. Tulisannya hasil kelas intensif ini tentunya oleh ibunya Ipera ya, yang membahas relasi hubungan seksual yang halal dan baik. Itu topiknya sangat cocok ya dengan materi Ibu Ipera. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih dari Mbak Zuria. Salam Bu Nyai. Halo Mbak Zuria, masih stay kan? Gimana sih hukumnya kalau seorang laki-laki nih menikah karena ingin menyembuhkan penyakitnya? Oh, ceritanya dia bukan heteroseksual ya, dia homoseksual. Sukanya sama, berarti orientasinya sukanya sama laki-laki, tapi dia niat menikah dengan perempuan itu untuk menyembuhkan supaya bisa jadi hetero gitu mungkin ya. Namun habis nikah tuh nggak sembuh-sembuh juga gitu. Ini gimana hukumnya dan apa sih yang harus dilakukan istri? Silakan. Politik juga ini ya. Iya, memang realitas di dalam masyarakat itu macam-macam ya. Ada juga yang ternyata motivasi untuk menikah itu untuk menyembuhkan penyakit ya, karena orientasi seksualnya sesama jenis. Nah, barangkali begini ya. Ketika istri merasa bahwa suaminya tidak bisa memberikan kepuasan atau hak-hak seksualnya tidak dipenuhi ya, karena kan kalau homoseks tentunya suaminya tidak berhasrat ini ya terhadap suaminya. Nah, lantas apa yang dilakukan? Kembali yang pertama, bermusyawarah dulu. Ini judulnya ternyata semuanya harus dilalui dengan bermusyawarah dulu. Apakah suami ini masih ingin berusaha atau bagaimana begitu? Nah, saya kira ini penting karena bagaimanapun juga kalau gini, tujuan pernikahan itu kan kalau di dalam surat Ar-Rum itu litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan gitu ya. Syarat untuk menjadi ketenangan, memperoleh ketenangan tadi, sakinah tadi itu harus mawaddah dan juga rohmah ya. Jangan hanya salah satu saja. Misalnya hanya mawaddah saja ya, tanpa rohmah itu nanti yang ada nelongso gitu ya, karena hanya akan berkorban ini. Misalnya istri merelakan dirinya untuk menjadi partner untuk bagaimana menyembuhkan suaminya ini. Tetapi kalau kemudian itu dengan hati yang berangkat dari kesadaran ya bahwa, dan dia yakin bahwa itu akan sembuh ya, saya kira itu kembali lagi kepada si istri itu. Ini jawaban saya penuh keraguan-raguan. Jadi saya juga berusaha untuk posisikan diri, membayangkan dalam posisi istri yang sangat sulit ini ya. Jadi ya barangkali Mbak Surya, ini jawaban saya masih ragu ya. Tidak bisa ya, apa boleh buat gitu, walaupun ya, tujuan. Tapi kan kemarin juga dibahas bahwa kenikmatan hubungan seksual itu menjadi hak juga gitu. Jadi semuanya kan harus seimbang gitu. Jadi barangkali itu dulu. Baik. Kalau mau lebih mendalam lagi bisa banget ya ke Pak Kiai Nakhoi. Ya, fokus pakaiannya mereka buka di YouTube gitu. Soal keragaman gender dan seksualitas ya dalam perspektif Islam gitu. Alhamdulillah akhirnya sudah kita berada di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup, mari kita tonton cuplikan video
Keluarga sakinah mawaddah warohmah atau keluarga yang damai, penuh cinta dan kasih sayang menjadi harapan bagi semua pasangan di dalam pernikahan. Bagaimana cara mewujudkannya? Terdapat 5 pilar sebagaimana terkandung di dalam ayat Al-Quran, yaitu 1. Mitsaqon gholizon atau perjanjian yang kokoh. 2. Zawaj atau berpasangan. 3. Tarodin atau saling rela. 4. Muasyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan dengan baik. 5. Musyawarah atau bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Pertama, mitsaqon gholizon, artinya perjanjian yang kokoh. Ramadan ke-7 dengan tema Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. Perjanjian berarti kesepakatan kedua belah pihak telah selesai dari awal sampai akhir. Monggo Mbak Nyai untuk memberikan closing statement-nya. Oke, yang terakhir saya menyampaikan permohonan maaf jika di dalam menyampaikan materi ini masih banyak kekeliruan dan kesalahan. Semoga kita bisa mengambil makna dari tema kita tadi ya, bahwa kita penting untuk senantiasa berbuat baik kepada pasangan kita, jangan sampai merendahkan, jangan sampai menghina ya. Baik kita sebagai istri maupun suami terhadap istri ya, sama-sama saling memanusiakan, sama-sama saling menghargai sehingga bisa menjadi keluarga yang maslahah ya. Jadi kebaikannya bisa dinikmati, bisa didapatkan oleh seluruh anggota keluarga. Terima kasih, saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Mbak Kiai Fakih yang sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam sudah bersama dengan Mbak Nyai Siti Rofiah dalam kelas intensif Ramadan ke-7. Terima kasih Mbak Nyai Siti Rofiah sudah memberikan paparannya dan juga ilmunya serta pengalamannya di forum hari ini. Juga terima kasih kepada Dr. Kiai Fakih Abdul Qadir yang sudah mengarang kitab ini, luar biasa memberkahi kita semua. Terima kasih kepada seluruh jamaah santriawan dan santriawati kelas intensif Ramadan, baik yang berada di Zoom maupun yang di Facebook Mubadalah, YouTube Suara Rahimah dan juga YouTube-nya Fahmina Institute. Terus saksikan dan ikuti kelas intensif Ramadan 20 hari bersama 20 ulama perempuan. Saya Nurul Bahrul Ulum undur diri dari hadapan hadirin sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren. Makasih banyak semua. Terima kasih Bu Nyai Nurul, terima kasih Bu Nyai Siti Rofiah. Jangan lupa besok di hari Sabtu ada bersama Nyai Hindun Anissa. Temanya hak bersama dalam mewujudkan kesenangan seksual yang akan dimoderatori oleh Mbak Laila Jauharoh. Oke, terima kasih para jamaah santri Mubadalah. Sebelum kita tutup, mari kita membaca surat Al-Asr bersama-sama.